Mohon izin saya mulai sudah 8.30 sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih semangat ya puasa hari ke-21 ya. Seharusnya tambah semangat ya. Karena kita akan menjemput Lailatul Qadar insyaallah. Ya, alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya ya, dari mahasiswa S1 Teknologi Industri, Teknik Industri ya, bukan Teknik Industri dan ARS ya, Administrasi Rumah Sakit ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, di pagi hari ini kita eh, belajar kembali ya, mereview kembali terkait sejarah ya, pembaruan dalam dunia Muslim ya, yang terjadi di abad pertengahan. Nah, sebelumnya nanti diawali dari presentasi kelompok 2, kemudian sesi diskusi, dan dilanjut sesi review bersama terkait materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Untuk kelas teknik industri, mohon maaf tadi akun saya di Edu belum di set ya, sehingga saya belum bisa menyeting absensi. Tapi untuk eh, administrasi rumah sakit sudah saya set di Edu ya, karena nama saya sudah tercantum di sana. Oke, ya sebelumnya mari kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kira itu nih. Silakan segera dimulai oleh kelompok 2. Tafadhol Maskur. Izin tanya Pak, sudah masuk atau belum? Sampun, sampun muncul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan tentang proses pembaharuan di dunia Islam serta tokoh-tokoh pembaharunya. Yang beranggotakan kelompok ada Anas Safin Nugroho, Angga, Wildan, Salsa, Husnul, dan Anissa. Ya, di sini ada latar belakang. Proses pembaharuan di dunia Islam telah menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban Islam, dengan tujuan untuk menanggapi tantangan zaman yang harus berubah. Pembaharuan ini mencakup upaya untuk memperbarui pemikiran, praktek keagamaan, dan sosial yang dianggap perlu untuk menghadapi tantangan modernitas. Sejak awal abad ke-19,
Berbagai tokoh pembaharu muncul dengan berbagai ideologi dan pendekatan, baik di dunia Arab, Turki, maupun Indonesia, untuk membentuk ulang pemahaman umat Islam terhadap ajaran agama dan penyesuaian diri dengan perkembangan zaman. Untuk rumusan masalah, bisa teman yang lain. Ya, rumus masalah yang pertama itu bagaimanakah cara pemikiran tentang Islam. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Yang ketiga, bagaimanakah ketertarikan Muhammadiyah dengan pemurnian dan pembaruan dunia Islam. Ya, yang selanjutnya yaitu corak pemikiran dan gerakan pembaharu Islam. Yang pertama, pembaharuan pemikiran keagamaan. Muhammad Abduh tahun 1849 sampai 1905 adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan pembaharuan Islam di dunia Arab. Yang kedua, gerakan pembaharuan sosial dan politik. Rashid Ridho tahun 1865 sampai 1935. Seorang murid Muhammad Abduh memperkenalkan konsep hukum Islam. Yang ketiga, reformasi pendidikan. Fazlur Rahman, tahun 1919 sampai 1988. Seorang ahli pemikir Pakistan memperkenalkan konsep pemikiran kritikal dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, pemikiran Sufi dan pembaharuan oleh Muhammad Iqbal tahun 1877 sampai 1938. Seorang ahli politisi, falsafah, dan penyair dari Pakistan, menekankan pentingnya hudi atau diri atau jati diri. Yang kelima, penentangan terhadap penjajahan dan neokolonialisme oleh Sayyid Qutb tahun 1906 sampai 1966 adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Yang keenam, gerakan Islam modern oleh Ali Syariati tahun 1933 sampai 1977 di Iran, menyumbang kepada teori sosial dan politik Islam yang mendalam. Lalu ada tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha, reformasi militer, ekonomi, dan pendidik di Mesir. Yang kedua, Rifa'ah Badawi At-Tahtawi, modernisasi pendidikan Islam dan pembaruan sosial. Yang ketiga, ada Jamaluddin Al-Afghani, pan-Islamnya dan perjuangan melawan kolonialisme. Yang keempat, Muhammad Abduh, rasionalisme dalam Islam, reformasi pendidikan dan hukum Islam. Yang kelima ada Rashid Ridho, modernisasi sistem politik Islam dan pemurnian akidah. Yang keenam ada Ali Mubarak, perintis reformasi pendidik di Mesir. Yang ketujuh ada Tauha Hussein, pendidik sebagai kunci kebangkitan dunia Islam. Yang selanjutnya keterkaitan Muhammadiyah dengan pembaharuan Islam. Yang pertama ada pemurnian Islam, ini menghapus bidah, kufarat, dan tahayul dari praktik keagamaan. Yang kedua ada reformasi pendidikan, dengan mendirikan rumah sakit dan lembaga sosial untuk masyarakat. Yang keempat, penguatan akidah, dengan mengajarkan pemahaman Islam berbasis Al-Quran dan hadis. Yang kelima, keterlibatan dalam pemberdayaan umat, dengan Muhammadiyah aktif dalam advokasi sosial dan politik. Adapun ayat yang menjelaskan tentang materi hari ini ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و وم- ومه- ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kesimpulannya, proses pembaharuan Islam bertujuan menjaga kemurnian ajaran agama agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Tokoh-tokoh pembaharu berkontribusi dalam modernisasi pemikiran dan praktik Islam. Muhammadiyah berperan dalam pemurnian Islam, reformasi pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pembaharuan Islam bukanlah perubahan ajaran, melainkan penyelarasan dengan tantangan zaman. Ya, mungkin itu tadi presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya Mas. Ya, apa pertanyaannya Mas? Ya, saya Relato Zain ingin bertanya. Muhammadiyah kan dikenal sebagai organisasi yang mendorong ijtihad. Nah, pertanyaannya itu bagaimana organisasi Muhammadiyah itu dapat menjaga keseimbangan antara interpretasi Islam yang modern tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional. Itu. Bisa diulangi Mas, pelan-pelan. Muhammadiyah kan dikenal sebagai organisasi yang mendorong ijtihad. Pertanyaannya, bagaimana organisasi Muhammadiyah dapat menjaga keseimbangan antara interpretasi Islam yang modern tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional? Oke, kami tampung dulu ya. Yang lain? Izin bertanya, Mas. Jadi di awal ada kalimat begini. Di slide awal. Berbagai tokoh pembaharuan muncul dengan berbagai ideologi dan pendekatan, baik di dunia Arab, Turki, maupun Indonesia. Jadi, pertanyaan saya, apa perbedaan pendekatan pembaharuan Islam di dunia Arab, Turki, dan Indonesia? Oke, satu lagi. Nanti dari teknik 3 dari ARS 3. Seperti itu ya Pak? Atau bagaimana? Iya, boleh.
Ingin bertanya lagi? Dari ARS mungkin? Gimana? Ada? Izin bertanya, Silakan. apa saja tantangan yang dihadapi oleh gerakan pembaruan Islam di berbagai belahan dunia? Apa saja tantangan? Yang dihadapi oleh gerakan pembaruan Islam di berbagai belahan dunia. Oke, terima kasih. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menjawab dulu 3 pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Rele. Tadi pertanyaannya, organisasi Muhammadiyah dapat menjaga keseimbangan antara interpretasi Islam yang modern dan nilai-nilai tradisional dengan cara yang pertama itu pendekatan rasional dan kontekstual. Muhammadiyah mengedepankan pemahaman Islam yang rasional, menghubungkan ajaran agama dengan konteks zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam. Lalu yang kedua, pendidikan yang terpadu. Dengan mendirikan lembaga pendidikan, Muhammadiyah mengajarkan generasi muda untuk menggabungkan pengetahuan agama dan ilmu modern, sehingga mereka dapat memahami Islam dengan cara yang lebih relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional. Lalu ada yang ketiga, Ittihad dan tafsir modern. Muhammadiyah mendorong ittijad atau penafsiran ulang yang lebih sesuai dengan tantangan zaman sambil tetap berpegang pada kaidah-kaidah dasar dalam agama. Lalu yang keempat, toleransi dan dialog. Muhammadiyah mempromosikan dialog antar agama dan antar budaya yang membantu menciptakan suasana saling menghargai tanpa mengorbankan keyakinan Islam yang modern. Yang kelima, lalu menjaga keberagaman. Muhammadiyah menghargai keberagaman dalam cara beragama selama itu sesuai dengan ajaran Islam yang universal dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar. Mungkin itu Mas Rele, ada yang kurang atau ingin menyanggah. Bagaimana Mas Rele? Cukup. Ya, sambil menunggu jawaban pertanyaan tadi, mungkin ada yang ingin bertanya lagi untuk sesi kedua, 3 pertanyaan. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Jadi kan tadi udah bahas tentang pembaruan. Nah, sekarang aku tanya tentang tujuan dari pembaruan Islam ini apa dari yang timbul dari periode sejarah Islam gitu. Yang lain? Izin bertanya, Monggo. tadi kan ada keterkaitan Muhammadiyah dengan pembaharuan Islam. Salah satunya pemurnian Islam.
Nah, dalam usaha pemurnian Islam, bagaimana Muhammadiyah menanggapi berbagai aliran atau kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni? Bisa diulangi, Mbak? Dalam usaha pemurnian Islam, bagaimana Muhammadiyah menanggapi berbagai aliran atau kelompok yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaannya Mbak Al. Tadi pertanyaannya apa tujuan pembahasan Islam ya? Kalau untuk tujuannya ini adalah untuk mengembalikan ajaran Islam pada prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, serta menyesuaikan praktik keagamaan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan esensi ajaran. Pembaharuan ini juga bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan masalah yang timbul akibat interpretasi yang salah atau tak sesuai dengan konteks zaman. Selain itu, pembaharuan Islam juga berusaha untuk menghilangkan tradisi yang dianggap bid'ah atau tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Gimana Mbak Al? Sudah terjawab atau belum? Sudah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ibrahim mengenai apa perbedaan pendekatan pembaharuan Islam di dunia Arab, Turki, dan Indonesia. Yang pertama, di daerah Arab, pembaharuan Islam banyak dipengaruhi oleh gerakan Salafiyah yang menekankan kembali kepada ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta penolakan praktek-praktek yang dianggap bid'ah. Gerakan ini berusaha membersihkan Islam dari pengaruh luar dan kembali ke ajaran asli yang diyakini sebagai kunci kemajuan umat. Selanjutnya dari Turki. Di Turki, pembaruan Islam ditandai oleh 3 orientasi gerakan yang berbeda. Yang pertama ada tradisionalis yang berpegang teguh kepada ide Islamisme dan menekankan perlunya tegaknya pemerintahan Islam. Mereka cenderung mempertahankan sistem pendidikan madrasah dan menolak adopsi sistem barat. Yang kedua ada nasionalis. Mereka mengembangkan ide panturkisme dengan cita-cita membentuk negara Turki yang memiliki identitas kultural otentik. Kelompok ini mendorong pembaruan dalam status perempuan, termasuk partisipasi publik dan penghapusan poligami.
Yang ketiga, modernis. Kelompok ini menganjurkan adopsi ide-ide Barat untuk kemajuan Turki, termasuk pemisahan antara agama dan negara, serta reformasi dalam bidang pendidikan dengan memasukkan materi-materi filsafat, logika, dan pengetahuan Barat lainnya. Selanjutnya dari negara Indonesia, pembaruan Islam muncul dalam berbagai bentuk dan karakter. Yang pertama, tradisionalis konservatif. Kelompok ini menolak westernisasi dengan mengatasnamakan Islam dan melestarikan tradisi-tradisi lokal. Pendukungnya rata-rata berasal dari kalangan ulama, tarekat, dan penduduk pedesaan. Yang kedua, reformis modernis. Mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik privat maupun publik, dan memandang Islam memiliki fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, radikal Puritan. Kelompok ini menekankan penafsiran yang dianggap murni Islami dan mengkritik pemikiran serta praktek kelompok tradisionalis. Mungkin seperti itu, Mas Ibrahim. Cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Reva. Pertanyaannya, bagaimana Muhammadiyah menyikapi berbagai aliran yang dianggap menyimpang dan murni? Dalam usaha pemurnian Islam, Muhammadiyah menanggapi aliran atau kelompok yang dianggap menyimpang dengan beberapa cara. Ada berdasarkan Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah berpegang pada ajaran Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam menilai ajaran yang menyimpang. Yang kedua ada berdasar ijtihad rasional. Mereka mendorong ijtihad yang rasional dan kontekstual dengan tetap mengacu pada prinsip dasar Islam. Yang ketiga ada dialog dan edukasi. Muhammadiyah lebih memilih pendekatan dialog dan edukasi untuk memberikan pemahaman yang benar kepada umat. Kemudian ada ajaran Islam moderat. Muhammadiyah menekankan ajaran Islam yang moderat, menolak ekstremisme dan penyimpangan dari ajaran yang sahih. Selanjutnya ada membangun kesatuan. Organisasi Muhammadiyah berfokus pada persatuan umat Islam dan menghindari konflik yang dapat merusak solidaritas. Bagaimana Mbak Reva? Apakah sudah cukup? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Uswa tadi ya. Pertanyaannya adalah, apa saja tantangan yang dihadapi gerakan Islam di berbagai belahan dunia? Yang pertama itu di dunia Arab dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu otoritarisme dan reparasi politik. Banyak negara Arab dipimpin oleh sistem otoriter yang membatasi kebebasan politik gerakan Islam, seperti Ikhwanul Muslimin yang dilarang di berbagai negara. Terus radikalisme dan ekstremisme, munculnya kelompok ekstrem seperti ISIS dan Al-Qaeda seringkali membuat gerakan Islam moderat mendapat stigma negatif. Terus sekularisme dan Islamisme, ada perdebatan besar antara mereka yang menginginkan negara berbasis Islam dan mereka yang mendukung sistem sekuler. Yang kedua itu Turki dibagi menjadi dua, ketegangan antara Islam dan sekularisme. Pemerintahan Turki sejak era Atatürk mendorong sekularisme sehingga gerakan Islam sering mengalami tekanan. Terus yang kedua, intervensi militer dan politik. Militer Turki memiliki sejarah panjang dan mengontrol politik, seringkali membatasi ruang gerak Islamis. Terus yang ketiga, Islam dan Asia Tenggara itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pluralisme dan radikalisme. Indonesia memiliki tradisi Islam yang modern, tetapi tantangan muncul dari kelompok ekstrem yang ingin mengganti sistem demokrasi dengan syariat Islam. Pengaruh globalisasi dan nasionalisme, nilai-nilai sekuler dan liberal dari Barat sering bertentangan dengan gagasan Islam konservatif.
sehingga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Fragmentasi internal, perdebatan antara kelompok Islam modern NU Muhammadiyah dan kelompok Islam politik HTI FPI menciptakan ketegangan di dalam negeri. Terus yang keempat, Eropa dan Amerika, Islamophobia dan diskriminasi. Banyak komunitas Muslim di Barat menghadapi diskriminasi, terutama setelah peristiwa 9 atau 11 yang membuat Islam dikaitkan dengan terorisme. Terus integrasi vs integrasi Muslim di Barat sering menghadapi dilema antara mempertahankan identitas Islam atau integrasi ke dalam masyarakat sekuler. Yang terakhir itu Afrika dibagi menjadi dua, konflik dan ketidakstabilan politik di beberapa negara seperti Nigeria dan Mali, kelompok Islam harus menghadapi ketidakstabilan politik serta ancaman dari kelompok ekstrim seperti Boko Haram, kemiskinan dan kekurangannya pendidikan. Banyak gerakan Islam berujung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Apakah sudah terjawab, Mbak Uswa? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, mungkin dari mahasiswa tadi industri masih ada satu slot yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, mungkin kita mencukupkan dari kelompok 2 atas presentasinya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf banyak kekurangan dalam presentasi dan tutur kata yang kurang berkenan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, thank you very much for your presentation, your question, your answer. I think is very good. Oke, saya langsung ini sambil mereview nanti beberapa pertanyaan sambil share screen ya. Oke. Mungkin tadi kalau sudah ada yang disampaikan tidak saya ulang Oke, kita coba brainstorming bersama esensi dari tajdid ya. Oke. Pertama bahwa tajdid itu bisa berarti ada suatu produk atau gagasan yang diperbarui pada mulanya dulu pernah ada dan pernah dialami oleh orang lain. Misalnya terkait fikih klasik gitu ya. Dulu kan ada fikih klasik bahwa Imam Mazhab saat itu memutuskan bahwa kalau kita menempuh safar ya, atau perjalanan sejauh 80 km itu boleh tidak berpuasa ya. Tentu kita harus melihat asbabul wurudnya ya, sebab-sebab adanya fikih tersebut ya, karena di zaman itu kendaraan sarana transportasi masih menggunakan onta itu ya, binatang atau kuda, dan di padang pasir yang tandus ya tentu 80 km itu sangat menyulitkan bagi mereka yang berpuasa. Tapi kemudian kalau kita kontekstualisasikan di era sekarang ya, 80 km ditempuh dengan pesawat ya tentu sudah tidak relevan ya, dan tetap harus berpuasa ya. Tadi sudah benar ya, yang kita harus cari dari ajaran Islam itu esensinya ya.
bukan lahiriahnya, bukan hal-hal yang tangible ya, yang terlihat. Kemudian ya, produk itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan ketinggalan zaman. Ya, banyak ya produk-produk fikih yang dulu kemudian pada era Ibnu Taimiyah dibuka kembali untuk melakukan ijtihad ya, karena banyak yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Karena Islam itu ya solih likulli zaman wal makan. Islam itu ya baik untuk setiap zaman dan tempat. Jika kok dipandang kurang baik, berarti umat Islamnya ya yang belum menangkap ruh atau spirit dari ajaran Islam itu sendiri. Kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh ya langsung sampaikan, raise hand atau open your mic. Kemudian nomor 3, produk itu kembali diaktualkan dalam bentuk kreasi baru. Kemudian dari Harun Nasution, pembaruan atau tajdid dalam bahasa Indonesia berarti adanya modernisasi atau modernisme. Ya termasuk misalnya penentuan waktu sholat ya, penentuan waktu sholat. Ya di era fikih klasik kita harus melihat keluar rumah untuk melihat posisi bayangan kita dalam menentukan waktu sholat. Tapi di era teknologi informasi yang sangat maju ini, kita cukup punya aplikasi jam digital sholat, itu waktu sholat yang sesuai dengan semangat zaman ya. As-sholih likulli zaman wal makan. Islam yang seperti itu. Dan tidak perlu menunggu suara azan ya. Karena muazin itu bisa telat ya, bisa telat dalam mengumandangkan azan. Ya, misalnya di waktu maghrib bulan Ramadan, ya, mungkin sang muazin harus minum dulu sebelum azan ya. Ya, karena yang utama adalah waktunya ya, waktu sholat sudah masuk atau belum. Sedangkan azan itu kan panggilan sholat ya, bukan mutlak waktu sholat. Dan kita lihat banyak yang beda-beda dalam mengumandangkan waktu azan. Ada di tempat saya di Seruang, setengah jam setelah waktu asar baru dikumandangkan azan asar ya. Ya, jadi yang jadi pegangan kita substansinya ya. Kalau dalam hal sholat ya waktunya. Kemudian dari Salimi 98 berpendapat bahwa tajdid atau pembaruan itu identik dengan modernisasi ya, harfiah ya, dalam arti pembaruan. Ya termasuk kita dalam menentukan waktu Ramadan, ya Idul Fitri atau Idul Adha ya dengan ilmu astronomi. Artinya dengan ru'yah bil ilmi, melihat dengan ilmu, mengetahui dengan ilmu. Laisa ru'yah bil ain, ya. Tidak lagi melihat atau menghitung dengan mata ya, tapi bil ilmi, dengan ilmu, dalam hal ini adalah ilmu astronomi. Kemudian nomor 6 ya, tajdid secara terminologis adalah pembaruan dalam hidup keagamaan. Ya, termasuk ibadah haji ya. Ya di zaman Nabi atau di zaman sahabat ya belum ada lembaga atau paguyuban yang terlembagakan ya dalam bentuk seperti KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji ya. Di mana ini sangat baik ya, karena 1 tahun sebelum kita menunaikan ibadah haji kita sudah diperkenalkan dengan manasik haji dari sejarahnya, dari tata cara ibadah, kemudian dari aturan-aturan terbaru dari Saudi dan lain sebagainya, sehingga dalam setahun kita sudah siap mengikuti ibadah haji dengan baik dan benar. Ya, pembaruan itu dalam bentuk pemikiran, gerakan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian number 7, tajdid berarti modernisasi atau interpretasi baru terhadap ajaran Islam. Ya,
likuli zaman wal makan tadi ya saat itu istihadnya tidak salah. Tapi kalau kita digunakan di era sekarang sudah tidak relevan ya dan bahkan ketinggalan zaman. Ya kalau mau kolot-kolotan ya naik gaji sesuai sunnah Rasul ya pakai onta ya atau pakai kuda ya, tidak pakai pesawat. Kemudian nomor 8 untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru akibat kemajuan iptek modern. Ya ada juga misalnya yang zaman dulu nggak ada. Misalnya terkait hukum jual beli online atau apa ya. Ya belum ada di zaman dulu. Ya termasuk tadi menggunakan menghitung waktu sholat dengan teknologi. Prinsipnya hukum alam dan wahyu tidak bertentangan ya. Kalau kita melihat sekarang kok masih ada yang bertentangan ya berarti manusianya ya yang belum menemukan jawabannya. Kemudian paham taklid diganti dengan paham ijtihad ya. Taklid mengikuti tanpa mengetahui dasarnya, dalilnya atau nasnya. Kalau bahasa Muhammadiyah itu ittiba. Kalau kita ittiba Rasul, mengikuti Rasul karena tahu hadisnya itu ya. Ittiba Majelis Tarjih Muhammadiyah karena tahu Majelis Tarjih melampirkan baik Quran maupun hadisnya. Ini kemajuan peradaban Islam ya. Secara umum sebenarnya ada dua ya di Bani Umayyah dan Abbasiyah ya. Kalau kita lihat ini ya semuanya bersumber pada kekuatan pengetahuan. Ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya, Allah memang akan mengangkat derajat seorang atau negara yang memiliki iman dan ilmu. Ini sama ya. Dinasti Umayyah berdirinya universitas. Itu kan gerakan ilmu ya. Munculnya tokoh-tokoh mustahid besar. Ini gerakan ilmu. Kalau Indonesia masih terbelakang, tertinggal, ya karena kita investasi dalam pendidikannya masih rendah. Sudah rendah, dikorupsi pula ya. Kemudian dinasti Abbasiyah. Berdirinya Darul Hikmah, gerakan keilmuan ya. Lahirnya tokoh cendekiawan Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Ya ini semua gerakan ilmu. Ya karena itu ya ini penting ya bagi adik mahasiswa ini harus punya cita-cita, jangan hanya berhenti di S1 ya. Syukur S2, S3. Syukur dapat beasiswa ya, cari beasiswa. Paling enggak dengan ya menguasai bahasa Inggris. Kalau TOEFL-nya 550 ya salah dapat beasiswa ya. Ya mudah-mudahan ya. Kalian ini Gen Z ya. Gen Z ya, minimal S3 lah ya kalau Gen Z itu. Karena ke depan persaingan ya semakin menantang ya. Ya walaupun tidak mutlak harus dengan pendidikan formal. Bisa juga kita thalabul ilmi dengan pendidikan non formal. Misalnya dengan rajin membaca. Punya target ya. Kalian nih mahasiswa teknik industri dan AS harus punya target. Misalnya mengikuti gerakan tablik itu ya. Satu hari 1 jam membaca. Artinya apa? Dari waktu yang kita punya setiap hari 24 jam, gunakan 1 jamnya untuk update, ya, untuk membaca. Dan dengan membaca ini, selain wawasan kita tambah luas, itu juga mencerdaskan otak kita. Otak kita itu kan seperti pisau, main landep, main masah, tajam, ya kudu diasah. Salah satu cara mengasah otak kita agar cerdas, cara yang paling sederhana dengan membaca, rutin membaca. One day, 1 hours, ya, sehari 1 jam kita rutinkan membaca. Insya Allah selain wawasan akan luas,
juga otak kita cerdas karena diasah. Itu paling sederhana. Kemudian dari aspek ekonomi, perluasan perdagangan dan perniagaan Islam. Ya, ini pun perlu ilmu ya, ilmu dagang. Kayak Umayyah ya sama ya, berdirinya Istana Hamra, ya lagi-lagi terkait ilmu pengetahuan, yaitu semakin menguatkan kebenaran Al-Quran dalam Al-Mujadalah ayat 11. Kenapa Indonesia tertinggal? Ya berarti karena Indonesia meninggalkan ajaran Islam. Bahkan wahyu yang pertama turun, Iqra, bacalah. Bukan sembahlah, tapi bacalah. Karena untuk beribadah, kita juga perlu belajar, ya, perlu membaca. Terakhir, dinasti Fatimiyah, berdirinya perpustakaan. Lagi-lagi gerakan ilmu. Ya ini kembali ke kita sebagai pribadi atau sebagai bangsa ingin maju atau tidak, seberapa banyak keilmuan yang kita kuasai. Kalau dalam teknologi kesehatan, dalam sebuah webinar yang saya ikuti beberapa waktu yang lalu, kita itu tertinggal 20 tahun. Wah, tertinggal kok 20 tahun. Bagaimana mengejarnya? Ya harus lebih giat dari mereka, lebih giat belajar, lebih giat dalam membaca, mengupgrade diri. Kemundurannya ya ini apa ya? Krisis bidang politik. Nah, ya ini bahkan masa Khulafaur Rasyidin ya sudah terlihat gejala-gejala ukhuwah Islamiyah yang tidak sehat ya. Mulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan ya. Bayangkan seorang Utsman ya sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin terbunuh oleh orang Islam sendiri. Memahami Al-Quran hanya dengan rasionalitas ini juga tidak dibenarkan ya. Muhammadiyah mengajarkan kalau rasionalis ini pendekatan burhani. Muhammadiyah juga mengajarkan pada pendekatan bayani, ya, pendekatan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Yang ketiga adalah pendekatan irfani ya, dengan kearifan. Tidak berpikir dan memiliki akal kritis sebagai obor kemajuan. Ini dua tiga seperti bertentangan ya. Tapi ketika disatukan ya berarti tidak meninggalkan sisi keilmuan dan keagamaan. Tadi tertutupnya pintu ijtihad karena saat itu dianggap bahwa produk fikih 4 imam mazhab itu dianggap sudah terbaik, nggak ada yang bisa menyanyi. Padahal kita lupa ya zaman terus berganti. Ya, produk fikih ya juga harus terus diperbarui. Sekarang apapun yang menjadi keputusan ormas, ya, baik Muhammadiyah atau NU, ya, suatu saat ke depan bisa saja direview ya, diperbarui jika sudah tidak sesuai semangat zaman. Jika sudah tidak solid likulli zaman walikuli makan. Sudah tidak baik untuk zaman dan tempatnya. Krisis dalam bidang pendidikan, ya, ini jelas ya, banyak kegiatan ilmiah ya. Oke. Ini urgensi ya, urgensi perlunya pembaruan. Oke, kita arut ayat 11 bahwa di sini Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Arut ayat 11 bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mau merubahnya. Nasib takdir ya. Karena dalam takdir itu ada takdir mubram, takdir yang tidak mungkin bisa dirubah, dan ada takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar. Salah satunya ya kemajuan itu. Nah, ini yang harus kita upayakan. Kita tinggal lihat misalnya Indonesia sebagai mayoritas Islam, seberapa pedulinya pemerintah terhadap investasi di bidang pendidikan.
Oke, pemurnian dan pembaruan. Tadi mungkin menyinggung sedikit ya terkait diskusi di awal tadi. Ya, pembaruan di sini bermakna dua ya. Pertama adalah tajdid atau pemurnian atau purifikasi. Purifikasi atau pemurnian ini hanya ada dalam bidang akidah dan ibadah khusus. Ya, misalnya akidah, terbebasnya dari syirik, tahayul, dan khurafat. Ya, khurafat dan tahayul. Ya. Ada yang tahu bedanya nggak? Khurafat dan tahayul. Oke, itu sama-sama syirik ya. Kalau tahayul itu lebih pasif, syirik pasif. Artinya seperti kejadian kalau tiba-tiba kita kejatuhan cecak, kok kemudian dianggap akan ada bahaya. Atau apa, tiba-tiba kupu-kupu datang, akan ada rezeki. Atau menabrak kucing sampai mati, kita akan celaka. Ya, apa bedanya nabrak kucing dengan kelinci? Yaitu eh, tahayul ya, tahayul. Tahayul itu menghayal, mengaitkan sesuatu peristiwa yang tidak ada kaitannya, kecuali peristiwa alam. Misalnya Gunung Merapi mau meletus, itu kan hawa sekitarnya panas gitu ya. Dan ya para binatang pasti menjauh, burung-burung terbang, hewan-hewan darat turun karena merasakan hawa panas. Dan itu ilmiah ya, bukan tahayul. Berbeda dengan tadi terkait cicak, kucing ya, dan kupu-kupu. Nah, ini tadi ada pertanyaan menarik ya, bagaimana Muhammadiyah berdakwah dalam memberantas syirik dan tahayul atau khurafat ya. Sebagai contoh, ada ulama Muhammadiyah di Jawa Timur itu saya kira cerdas nih cara berdakwahnya. Beliau berdakwah pada komunitas apa yang sedekah laut gitu ya, larung laut. Kalau tiba-tiba kemudian kita mengatakan itu syirik, nah, mereka pasti akan tersinggung dan dakwah kita sulit diterima. Tapi ulama Muhammadiyah Jawa Timur ini cukup cerdik ya. Dia mengatakan bahwa saya akan ikut sedekah laut atau apa larung laut. Tapi saya usul makanannya diganti dengan makanan ikan. Yang tadinya apa? Tumpeng, ingkung atau apalah ya. Nasi kuning atau apa diganti dengan makanan ikan. Dan akhirnya disetujui. Dan dia ikut. Nah, jadinya bukan sedekah laut, yang tadinya sedekah laut itu ya untuk siapalah Nyi Roro Kidul atau penghuni laut, tapi menjadi sedekah ikan karena dalam sedekah laut itu isinya makanan ikan. Dan ini kan tidak mubazir dan tepat sasaran. Ya ini contoh dakwah bil hal ya, dakwah bil hikmah, dakwah dengan mauidhah hasanah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan ya. Ya berdiskusi, berdebat dengan mereka dengan cara yang ya, yang baik ya, yang cerdas. Akhirnya kan tidak jadi perbuatan syirik, malah jadi perbuatan sedekah kepada ikan. Nah, kemudian yang kedua ibadah khusus mahdoh. Ya ini banyak apa eh, kesalahpahaman bahkan di kalangan anggota Muhammadiyah ya yang tidak paham bid'ah ya. Bid'ah ini ya hanya khusus pada ibadah mahdoh atau ibadah khusus. Ya seperti jumlah sholat subuh sudah 2 rakaat ya 2 rakaat saja ya, nggak usah kemudian main pahalanya tambah jadi 4 rakaat. Ya itu namanya bid'ah. Tapi terkait praktek keagamaan lain seperti tahlilan, yasinan, patang puluhan, ya itu bukan bid'ah yang dimaksud, ya karena itu bukan ibadah mahdoh. Ya, tahlilan, yasinan, ya itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Ya, artinya tidak wajib.
dan bukan bid'ah. Nah, karena bid'ah dalam perspektif Muhammadiyah itu ya dalam ibadah mahdoh saja, termasuk nuzulul Quran, apalagi Isra Mi'raj, ya, yaitu ya bisa dikatakan bid'ah hasanah ya, bid'ah yang baik yang dibolehkan karena di luar ibadah mahdoh. Ya tinggal kita lihat antara maslahat dan mafsadatnya lebih banyak mana. Sepertinya lebih banyak maslahatnya ya, kebaikannya. Karena ada nilai silaturahim ya di dalamnya. Ini bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ya seperti Muhammadiyah menyelenggarakan nuzulul Quran ya, yaitu hanya di Indonesia. Islam di luar Indonesia hampir tidak ada yang memperingati 1 Muharram, nuzulul Quran. Itu budaya agama kita. Dan itu sah-sah saja ya, karena bukan ibadah mahdoh. Nah, kemudian tajdid ya, pembaruan yang kedua. Yang atas itu tajrid, yang kedua tajdid, makna dari pembaruan. Dinamisasi, ini juga dalam 2 bidang, akhlak dan muamalah duniawi. Ya, akhlak kenapa perlu ada dinamisasi? Ya. Karena akhlak terkait tata cara, moral, etika, adab, itu antara satu tempat dan tempat lain secara teknis berbeda. Ya, secara esensial sama, bahwa kita harus saling menghormati, menghargai itu sama. Tapi bagaimana cara menghormatinya, itu perlu pembaruan, perlu penyesuaian, dinamisasi ya. Seperti cara menghormati di negara Timur Tengah dengan di negara Asia itu beda ya. Ada yang dengan membukukan badan, ada yang ya macam-macam lah. Itu penting ya. Ya seperti kenapa tadi saya sampaikan perlu adanya manasik haji agar kita tahu budaya Arab di sana. Memegang kepala di satu tempat dan di tempat lain maknanya bisa beda. Di satu tempat dikatakan menghormati, di tempat lain menghina ya. Nah, kemudian dinamisasi yang kedua adalah muamalah duniawiyah. Ya, dalam kehidupan pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, ya perlu ada dinamisasi. Oke lah, misalnya contoh dalam bidang kesehatan itu kita mengenal pengobatan ala Nabi, apa itu bekam ya, bekam misalnya. Nah, tinggal kita lihat ada enggak di era modern ini yang fungsi dan tujuannya sama itu dengan bekam, tapi lebih steril, lebih safety untuk pasien. Yaitu yang harus kita pakai, bukan lagi bekam. Ya, karena itu kita lihat PKU-PKU Muhammadiyah ya sudah tidak menggunakan metode bekam, karena itu sudah usang. Nah, ini kita harus bisa membedakan makna sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Sunnah itu artinya kebiasaan Rasul. Kebiasaan Rasul itu dalam faham Muhammadiyah ada yang wajib diikuti, ada yang tidak wajib diikuti. Yang wajib diikuti dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh atau ibadah khusus itu wajib kita ikuti. Yang tidak wajib kita ikuti dalam bidang akhlak dan muamalah duniawiyah. Ya misalnya berpakaian gitu ya. Esensinya berpakaian itu kan menutup aurat. Ya mau kita pakai jubah, mau pakai sarung, mau pakai celana jeans, no problem, bukan masalah. Ya, karena itu bukan yang esensial. Yang esensial itu menutup aurat. Bu carane ya sesuai budaya masing-masing. Nah, itu kita menangkap api Islam ya, spirit Islam, esensi dari Islam. Tadi kemarin saya janji cuma 1 jam ya. Ya ini beberapa tokoh pembaru. Ini
sudah saya posting di edunya ARS ya. Kalau di edunya Teknik Industri belum, karena apa? Nama saya belum terdaftar. Ya, ini sedikit ya slide terakhir. Beberapa contoh perbedaan hukum antara Muhammadiyah dan Salafi. Ya, pertama terkait ijtihad atau mengambil suatu hukum, menentukan suatu hukum. Muhammadiyah menggunakan 3 pendekatan. Ya, ini kurang besar ya. Oke. Pendekatan Bayani, yaitu pendekatan Al-Quran dan Al-Hadis Makbuloh. Burhani pendekatan ilmu pengetahuan, dan Irfani pendekatan kearifan lokal. Artinya apa? Istilah itu bersifat kontekstual. Kalau Salafi atau Wahabi, Salafi Wahabi, ya, ini literal, tekstual. Ya. Jadi ayat Al-Quran ya tidak perlu ditafsirkan, ya apa adanya seperti itu. Nah, ini perbedaan Muhammadiyah dan Salafi. Ya karena banyak juga yang mengira Muhammadiyah dan Salafi itu sama. Kemudian dalam perempuan, Muhammadiyah memberikan peran domestik dan publik. Tapi bagi Salafi Wahabi, peran domestik hanya untuk laki-laki. Ya, seperti tidak boleh menyetir sendiri, keluar rumah sendiri. Itu kalau di Madinah masih ya, budaya itu masih ada. Tapi kalau di Arab Saudi secara umum, perempuan sudah boleh keluar sendiri, menyetir sendiri. Kalau di Madinah belum ya. Kemudian pernikahan, menurut Muhammadiyah mendukung monogami, tapi tidak mengharamkan poligami, tapi lebih menganjurkan monogami. Kalau Salafi Wahabi lebih mendukung poligami. Nah, ini senang ya yang laki-laki nih, jadi Salafi berarti. Oke, terkait pakaian ya. Muhammadiyah yang penting nutup aurat. Nah, tadi ya yang saya sampaikan, boleh memakai pakaian lokal tradisional. Kalau Salafi, Wahabi Salafi, pakaiannya yang 4 identitas, jubah, cingkrang, cadar. Ya. Oke. Dalam bidang seni, Muhammadiyah membolehkan seni sebagai media dakwah ya, asal tidak untuk tujuan maksiat. Kalau dalam Salafi, seni itu bid'ah dan haram apapun bentuknya. Nggak boleh dengerin lagunya Sheila on Seven ya, kalau orang Salafi ya. Bahkan bukan yang Sheila on Seven, apapun haram kalau seni ya. Menentukan 1 Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Muhammadiyah menggunakan hisab, ilmu astronomi. Kalau Salafi menggunakan ru'yat bil ain, melihat dengan mata. Dan untuk menentukan Idul Adha mengikuti ketentuan wukuf Arab. Ya, ini zakat fitrah ya. Bentar lagi ya. Kalian juga wajib ya mengeluarkan zakat fitrah. Dalam kondisi tertentu boleh menggunakan uang. Ya, kalau dirasa beras sudah numpuk, sudah tidak ada yang mau menerima, stok beras kelebihan, daripada nanti busuk dan lain sebagainya, nah, dalam kondisi tertentu boleh menggunakan uang. Kalau Salafi harus berbentuk makanan pokok, nggak boleh uang. Peruntukan zakat bisa untuk pembangunan masjid dan kesejahteraan umum. Kalau Muhammadiyah, kalau Salafi harus diberikan kepada 8 golongan. Maulid Nabi ya, selama membawa maslahat dengan cara ma'ruf boleh ya, termasuk apa tadi 1 Muharram dan juga termasuk nuzulul Quran. Kalau bagi Salafi mutlak haram ya, ini bedanya. Oke, saya kira itulah ya. Nanti bisa dibaca sendiri tokoh-tokohnya. Ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh tadi sudah, Rasrido juga tadi sudah, ada Hasan Al-Banna. Oke, saya kira enough. Ya, thank you for your attention. Any question, guys? No question ya? Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan kita mereview kembali wawasan kita tentang pembaruan
dalam dunia muslim semakin memberi semangat kita untuk ya terus menuntut ilmu ya, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin. ala ihtimamikum. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Terima kasih banyak, Pak.